Oke, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang siklus gas, yaitu ada siklus karbon, siklus oksigen, dan juga siklus nitrogen. Yang kedua ada siklus sedimen, yaitu ada siklus fosfor. Yang ketiga ada siklus hidrologi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Daniel Damu Melambawang dengan NIM 2318006. Perkenalkan, nama saya Amrus Nasbilana Hita dengan NIM 2318022. Perkenalkan, nama saya Simpson Hilgomombu, NIM 2318038. Perkenalkan, nama saya Yakob Rohi dengan NIM 2318061. Oke, jadi baik, saya akan menjelaskan tentang siklus karbon dan oksigen. Pertama, siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer di bumi. Demikian juga siklus oksigen, di mana siklus oksigen juga ini merupakan siklus biogeokimia yang menjelaskan pergerakan dari oksigen ini melalui atmosfer, biosfer, geosfer, dan hidrosfer. Atau dengan kata lain bahwa siklus karbon dan juga oksigen ini merupakan suatu pergerakan karbon maupun oksigen dari satu area ke area lainnya. Oke, kita langsung saja pada siklus oksigen dan juga karbon. Seperti yang terlihat pada gambar di samping. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa karbon dan atau CO2 yang berada di udara ini dapat berasal dari erupsi gunung berapi, aktivitas industri, dan juga respirasi dari makhluk hidup. Karbon dioksida juga dapat berasal dari hasil pembusukan dari makhluk hidup. Sedangkan oksigen ini berasal dari hasil proses fotosintesis daripada tumbuhan darat dan juga fotosintesis pada fitoplankton di laut. Siklus oksigen dan juga karbon seperti yang terlihat pada gambar di samping menunjukkan bahwa karbon yang berada di udara akan diserap oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Hasil proses fotosintesis yang berupa O2 akan dikeluarkan kembali ke udara. Nah, O2 yang dikeluarkan di udara ini akan dimanfaatkan oleh hewan untuk melakukan proses respirasi. Nah, dari hasil respirasi dari hewan tersebut tadi ini akan mengeluarkan kembali berupa karbon dioksida ke udara. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa di darat terdapat rantai makanan, yaitu ada tumbuhan dan hewan dan juga manusia. Hewan akan memakan tumbuhan yang kemudian hewan ini juga akan mati. Nah, ketika hewan ini akan mati, maka bahan organik yang berada dalam tubuhnya akan diurai oleh dekomposer yang kemudian akan melepaskan kembali karbon dioksida ke udara. Nah, dari hewan yang mati juga ini terdapat bahan organik yang sulit terurai. Nah, dari bahan organik yang sulit terurai ini bila tertimbun cukup lama maka akan membentuk batu kapur, arang, dan juga minyak bumi. Nah, inilah nanti yang akan dijadikan sebagai bahan bakar fosil. Dari bahan bakar fosil ini akan dimanfaatkan pada bidang industri, dan pada bidang industri akan kembali menghasilkan karbon dioksida. Di laut juga terdapat rantai makanan, yaitu ada fitoplankton, zooplankton, dan juga ikan paus. Fitoplankton memanfaatkan karbon dioksida di udara untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, dari hasil fotosintesis ini yaitu yang berupa oksigen akan mengeluarkan kembali ke udara. Fitoplankton ini juga akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton juga ini akan dimakan oleh ikan paus. Lama kelamaan ikan paus juga ini akan mati, yang kemudian akan terurai dan mengeluarkan kembali karbon dioksida. Karbon dioksida yang berada dalam air itu berupa bikarbonat. Bahan organik yang sulit terurai dari ikan paus ini lama kelamaan akan tertimbun menjadi
batu kapur, arang, dan juga minyak bumi yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan bakar fosil yang dapat dimanfaatkan pada bidang industri. Dari bidang industri ini akan menghasilkan kembali karbon dioksida. Karbon dioksida dari bidang industri ini juga akan dilepaskan ke udara yang kemudian akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Nah, dan siklusnya ini akan berjalan secara terus-menerus. Jadi berdasarkan pada gambar di samping menunjukkan bahwa siklus karbon dan oksigen ini saling berkaitan, di mana siklus karbon ini akan menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis, serta di mana siklus oksigen ini akan menghasilkan karbon dioksida dari proses pernapasan pada hewan. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Sumber penghasilnya di dalam atmosfer terdapat salah satu unsur yang keberadaannya sangat berlimpah, yaitu sekitar 78% gas adalah nitrogen. Akan tetapi, untuk kebutuhan nitrogen secara biologis sangatlah terbatas. Nitrogen merupakan suatu unsur yang sulit untuk dapat bereaksi dengan unsur lain, atau merupakan suatu unsur yang tidak reaktif. Untuk itu, dapat dibutuhkan berbagai proses untuk penggunaan nitrogen pada makhluk hidup. Proses-proses tersebut seperti denitrifikasi, nitrifikasi, fiksasi nitrogen, serta mineralisasi. Penyebab terjadinya perpindahan nitrogen dari atmosfer ke tanah dapat bersamaan dengan turunnya hujan. Bentuk dari nitrogen yang turun bersama air hujan dan diserap oleh akar adalah NH4+ dan NO3-. Selain dari pembakaran industri, NH4+ berasal dari aktivitas pembakaran hutan dan gunung berapi. Radiasi ultraviolet akan membantu NO3- yang berasal dari proses oksidasi ozon dengan nitrogen. Berbagai senyawa nitrogen, khususnya protein, terbentuk dari NO3- dan NH4+ yang diserap oleh akar. Tumbuhan yang telah mati, pupuk, mikroorganisme, serta hewan adalah beberapa sumber penting dari unsur nitrogen yang akan kembali ke tanah. Namun, sebagian besar dari nitrogen tersebut tidak langsung tersedia untuk tumbuhan sebab tidak larut. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur siklus nitrogen. Di sini terdapat nitrogen atau N2 di udara. Kemudian dia masuk ke dalam tanah melalui air hujan. Kemudian di sini terdapat bakteri fiksasi nitrogen atau bakteri yang bisa mengikat nitrogen dari udara dan mengikatnya dalam tanah dan membuat tanah subur karena kaya nitrogen. Kemudian di sini terdapat amonium atau NH4+. Terdapat amonium atau NH4+. Kemudian di sini terdapat bakteri nitrifikasi. Nitrifikasi ialah bakteri nitrifikasi yaitu Nitrosomonas berperan mengoksidasi amonium NH4+ dan mengubah amonia menjadi nitrit atau NO2. Kemudian
terdapat bakteri nitrifikasi. Nitrifikasi yaitu pada daur nitrogen adalah mengubah senyawa amonia menjadi ion nitrat, Kemudian di sini terdapat masuk ke dalam tumbuhan melalui tumbuhan dan hewan. Kemudian masuk ke dekomposer atau fungsi bakteri aerob atau anaerob. Kemudian dia masuk kembali ke amonium, terus dia kembali ke bakteri nitrifikasi, terus dia ke bakteri denitrifikasi. Bakteri denitrifikasi adalah kelompok bakteri yang memiliki kemampuan untuk melakukan reaksi reduksi senyawa nitrat NO3- menjadi senyawa nitrogen bebas atau N2. Di sini terus dia kembali ke nitrogen N2 di udara. Begitu seterusnya. Begini saja dari saya mengenai siklus nitrogen. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang siklus fosfor. Jadi siklus fosfor itu merupakan suatu rangkaian pergerakan fosfor yang melewati sebuah bidang ekosistem hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Jadi fosfor merupakan sebuah mineral penting yang bisa kita temukan di seluruh hewan dan tanaman. Selain itu juga fosfor bisa ditemukan di dalam air, tanah, dan juga di batu sedimen, akan tetapi bisa ditemukan dalam kandungan udara. Adapun langkah-langkah proses siklus fosfor diawali dengan pelapukan bebatuan karena faktor cuaca seperti erosi dan hujan. Jadi fosfor ini diserap oleh tanaman tetapi tidak langsung dimanfaatkan oleh hewan, sehingga hewan mendapatkan nutrisi fosfor maka harus melalui rantai makanan tumbuhan mendapatkan kebutuhan fosfor dengan cara menyerap fosfor anorganik dalam tanah. Kemudian hewan memakan tumbuhan yang menyerap fosfor anorganik. Jadi tumbuhan yang telah mati jasadnya akan diuraikan oleh dekomposer berupa bakteri. Jadi bakteri ini mampu menguraikan tumbuhan dan hewan menjadi fosfor anorganik. Jadi hasil penguraian tersebut akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan dan sebagainya. Lagi akan terlarut dalam air. Fosfat yang dilarut dalam air diserap oleh tumbuhan air lainnya, dan ikan mendapatkan fosfat melalui rantai makanan. Kemudian dekomposer akan menguraikan makhluk yang mati serta hasil agresifnya menjadi fosfat anorganik. Kemudian fosfat dalam air akan membentuk kemudian fosfat dan sedimen atau batuan, sehingga endapan ini akan dikembalikan oleh ke daratan dengan proses pengangkatan geologi. Dan dosen. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Pengertian siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan siklus air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Penyebab terjadinya hidrologi karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus. Inilah yang menyebabkan air seperti tidak pernah habis di bumi karena siklus ini terjadi secara terus-menerus. Pada suatu saat, karena adanya pemanasan oleh sinar matahari, maka air yang ada di laut itu akan menguap melalui proses yang namanya evaporasi. Evaporasi adalah berubahnya air yang ada di permukaan bumi menjadi uap air dan naik ke lapisan atmosfer. Terjadinya evaporasi ini karena adanya temperatur yang cukup tinggi yang ada di permukaan bumi.
Penguapan juga terjadi pada yang namanya tumbuhan atau jasad hidup ini. Tumbuhan adanya penguapan yang kita kenal sebagai transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan, tapi penguapan ini terjadi dari jaringan hidup berupa tanaman yang terletak di atas tanah. Proses transpirasi ini terjadi akibat penguapan air tanah yang diserap akar tumbuhan, kemudian dialirkan melalui batang sehingga sampai ke permukaan daun, lalu menguap ke atmosfer. Dan faktor yang mempengaruhi transpirasi yang utama itu adalah suhu. Ketika proses evaporasi dan transpirasi terjadi bersamaan, maka dinamakan evapotranspirasi. Selain terjadinya evapotranspirasi juga terjadi penguapan pada gunung es yang namanya sublimasi. Sublimasi ini merupakan penguapan yang terjadi di kutub atau puncak gunung, di mana ada proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase terlebih dahulu. Ketika uap air akibat evapotranspirasi tersebut itu berubah menjadi uap-uap air, maka pada suatu ketinggian tertentu maka uap air itu akan mengalami kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud uap air menjadi partikel-partikel titik-titik air dengan ukuran sangat kecil setelah proses penguapan. Kondensasi ini dipengaruhi oleh suhu udara rendah pada ketinggian tertentu. Partikel-partikel titik air tersebut kemudian saling berdekatan dan membentuk awan. Ketika terjadinya angin, maka awan-awan ini bergerak menuju ke daratan. Proses pergerakan awan ini dinamakan adveksi. Kemudian pada suatu saat uap awan-awan itu sudah berkumpul mencapai titik-titik panahnya, maka akan terjadi yang namanya presipitasi. Presipitasi ini adalah perubahan wujud uap air menjadi curahan atau jatuhnya atmosfer atau yang lebih dikenal hujan. Akibat presipitasi tadi maka terjadinya yang namanya infiltrasi. Infiltrasi ini berproses masuknya butir-butiran air yang jatuh ke permukaan bumi. Sebagian infiltrasi ini mengalir air tanah yang namanya perkolasi. Ada sebagian lagi yang mengalir secara permukaan yang namanya runoff. Ketika terjadi penguapan, evaporasi ke transpirasi, kemudian terbentuknya awan akibat kondensasi, kemudian terjadinya hujan atau presipitasi, lalu hujan turun ke permukaan bumi. Infiltrasi dan runoff akan mengalir kembali ke laut. Jadi ini yang dinamakan siklus hidrologi.